Yes, yes, yes. Nah, jadi kita langsung aja nih, kita informal aja. Let's go. Em, kita kan ini acara revisi hidup. Ini pertanyaan yang gue tanyakan juga kemarin tadi malam ke Trinity. Jadi dalam perjalanan hidup lu sampai sejauh ini, ya, em, momen apa yang mungkin em, menurut lu salah satu yang sangat signifikan yang men-trigger lu untuk merevisi hidup lu mungkin yang cukup memorable dibandingkan momen-momen yang lain gitu. Um, Mulai berapa momen nih? Karena banyak banget. Kita ada waktu 6 jam kok. 6 jam ya. Oke. Kalau gitu satu momen 1 jam. Oke. Saya mulai satu dulu. Tapi nanti kalau Ya. teman-teman ngerasa pengen ngulik lebih dalam, silakan kita ngobrol ya. Menurut gua nih, yang paling recent, yang berdampak banget itu di 2018. 2018, revisi yang gue lakukan waktu itu adalah melakukan switching yang lumayan besar dalam konteks personal branding sosial media. Ketika dulu gua fokusnya di travel and food, kemudian gua melakukan switching ngobrolin tentang finance dan self development. 2018 gue bikin akun yang totally new, mulai dari nol lagi. Padahal akun pertama gue udah ada 30 ribuan. Gue mulai dari nol, gue mulai bikin podcast juga dari nol di 2018. Waktu itu belum ada tuh podcast-podcast yang kayak sekarang ya. Em, Sampai akhirnya ya ternyata keputusan itu membuat perubahan yang cukup besar dalam hidup gue. Satu, perubahannya adalah ternyata gue ngerasain kalau sweet spot gue sebenarnya lebih dari travel and food. Ternyata gue ketika ngomongin keuangan dan self development lebih dekat di hati gue, lebih kena ke banyak orang, lebih berdampak, dan hasilnya ya salah satunya mungkin hari ini bisa duduk ngobrol sama teman-teman, sama Mas Ali juga gitu ya. So I think itu revisi hidup yang menurut gue cukup besar, cukup berdampak, dan cukup recent baru akhir-akhir ini ya, 5 tahun berarti. Dan proses lu ketika memulai sesuatu yang baru dibandingkan apa yang lu lakukan sebelumnya, yang menjadi trigger utama lu apa dan ada kekhawatiran-kekhawatiran nggak untuk melakukan perubahan itu? Oh pasti, pasti. Em, yang menjadi trigger sebenarnya nomor satu cukup jenuh juga karena gue di dunia F&B dan travel itu udah hampir 10 tahun waktu itu. Kemudian yang kedua, gue selalu jiwa pengusahanya lebih kuat daripada jiwa kreatornya. Jadi sebenarnya gue udah punya beberapa bisnis waktu itu yang berjalan. Kemudian jiwa bisnisku ngelihat, di market nih lagi ada shifting nih, ada perubahan. Lo mau ngikutin arus yang baru ini, tren yang baru ini, yang kebetulan selaras dengan passion gue, atau lo mau biarin momentum ini berlalu. Nah, ternyata ya gue lumayan berdebat dengan diri sendiri waktu itu ya. Karena apa yang gue bangun waktu itu udah lumayan besar dan lumayan bagus. Dan di dunia food and travel pun gue udah lumayan quote-unquote harum lah waktu itu. Waktu itu gue baru selesai dari trip bareng sama Netflix. Kita ngunjungin 5 chef terbaik di dunia yang menang Michelin Star ke 5 negara di 3 benua. Tentunya berat tuh ya, karena rasanya kok kayak lagi asik-asiknya, lagi seru-serunya di dunia ini. Tapi ketika melihat peluang yang luar biasa besar, terutama untuk bisa ngasih dampak yang lebih besar lagi, kayaknya the risk I have to take it. Resikonya gue harus lakuin. Tentunya dengan pertimbangan nggak melepas yang ini dulu sepenuhnya. Tetap dipegang sedikit aja sebagai plan B. Kalau ternyata nggak works, gue kasih waktu timeline 2 tahun. Kalau nggak works ya gue bisa selalu balik ke sini gitu. Tapi ternyata itu works banget dan malah berkali-kali lipat lebih besar, lebih berdampak daripada yang pertama ini gitu.
Dan kekhawatirannya apa kalau yang muncul saat ini? Khawatirannya satu, eh yang mulai lagi dari nol dan struggle lagi dari nol untuk membangun audiens itu. Dulu sebelum switch kan udah punya akun pertama, di situ udah 30 ribuan audiens. Ketika bikin yang baru benar-benar mulai dari nol lagi gitu. Setahun pertama digas pun baru kekumpul 6 ribu, 7 ribu audiensnya. Masuk tahun kedua baru tiba-tiba terjadi lonjakan yang luar biasa besar. Di tahun kedua itu naik sampai 50 ribu. Udah lebih besar daripada akun yang pertama yang saya tinggalkan ini. Nah, disitulah dapat konfirmasi bahwa, lo bisa ngelakuin dampak yang lebih besar di akun yang baru ini. Gitu. Kira-kira gitu sih. Tadi lu sempat bilang tadi em, sempat ada perdebatan dengan diri sendiri tadi tuh. Ya, Eh, apakah lu orang yang cukup sering meluangkan waktu untuk kayak self reflection eh, dan tadi ngobrol sama diri sendiri itu sesuatu yang lo lakukan relatif reguler kah? kayaknya setiap hari ya. Sambil mandi gitu kan, gak ada suara, gak ada gangguan gitu, ada mikir. Sebelum tidur, reflect dulu, ngapain aja gue hari ini, apa yang udah gue lakuin dengan baik, apa yang bisa gue perbaiki. Tapi ya semua itu dilakukan internally gitu ya, nggak mencari sebuah sesi khusus harus mojok sambil menatap senja minum kopi gitu, nggak. Just 5 to 10 minutes ngambil waktu sendiri aja gitu. Kadang sambil nyetir, kadang ya tadi sebelum tidur, kadang di pagi hari. Tapi ngobrol sama sendiri itu sering banget dilakukan. Dan dari proses itu apakah lo juga sering menemukan jadi apa ya istilahnya kayak a, a new a different version of yourself dari proses-proses ngobrol dengan diri sendiri itu? Definitely. Apa ya contohnya ya? Satu, gue sadar bahwa kita bisa punya skill yang luar biasa banget di satu bidang. Kita bisa punya kecintaan yang begitu besar. Kita bisa punya hati yang apa ya, hati yang ikhlas gitu ya, mau memberikan dampak. Tapi kalau kita berada di dunia atau industri yang kurang tepat, akhirnya mungkin reward atau dampak yang kita lakukan jadinya nggak sebesar yang seharusnya. Hmm. Saya ambil contoh yang tadi gitu ya. Skill yang saya pakai eh, nggak beda jauh sama waktu saya melakukan hal akun yang pertama bersama branding yang pertama. Walaupun secara pengalaman saya mengakses pengalaman yang berbeda ya. Kalau yang pertama pengalaman makan-makan, travel, hangout segala macam, nulis, konten gitu yang berbisnis. Nah, di sini cuma diganti. Jadi saya ngulik sisi keuangan yang memang saya juga alami, investasi yang juga saya ngulik, sama sisi bisnisnya. Tapi ternyata di industri yang ini bisa jauh berkali-kali lipat lebih besar gitu. Eh, Menurut saya salah satu penggeraknya adalah tergantung besarnya si industri itu juga. Itu yang jadi self reflection saya. Ketika dulu di F&B, yang paling besar yang pernah saya layani adalah perusahaan-perusahaan sekelas Indofood gitu ya. Saya sebut brand nggak apa ya. Apa? Tapi Indofood itu kayak 20% lah dari market yang saya layani. 80%-nya adalah restoran-restoran, kafe-kafe yang mungkin mereka bisa naruh budget 5 juta aja sebulan buat marketing gitu ya untuk menggunakan jasa saya. Itu udah gede banget. Tapi sebaliknya ketika saya switching ke dunia keuangan dan dunia bisnis, kita bicara soal institusi perbankan yang profitnya triliunan. Oh, tentunya dia punya budget untuk melakukan aktivitas marketing yang bisa ratusan miliar, right? Jadi kita membuat perbandingan yang luar biasa jauh antara ratusan miliar dengan 10 juta, 5 juta. Nah, itu membuat saya sadar bahwa eh, kadang kala ya tadi itu kita punya skill yang bagus, kita punya kecintaan, kita punya
Astra tuh ngebantu skill yang sama, tapi kita berada di industri yang kurang tepat. Jadinya kita nggak bisa maksimal. Nah, di industri ini saya rasa I found yang saya sebut ikigai lah, gitu. Sorry Hmm. campur-campur bahasa Inggris sedikit ya. Kalau Santai grogi itu santai. keluar bahasa Inggris malah ya. Oke, thank you for sharing man. Dan sekarang gue mau buka dulu buat teman-teman yang lain yang mau tanya mungkin langsung angkat tangan. Ya, ini ngomong gimana mas? Beneran? Pakai mic itu? Oke, silakan perkenalkan diri dan langsung tanya. Ya, langsung iya, sebelum kelihatan. Sip, sip, sip. Ya, kamera situ. Oh ya. Oke, terima kasih banyak kesempatannya. Eh, Halo Kak Ruby, kenalin aku Hai. Riri dari Makassar. Sebenarnya aku Hmm. kecewa ya karena nggak ada Kak Ruby di sini. Cuman ya karena kita harus menerima takdir yang ada, karena aku yakin mungkin next time aku bakal ketemu langsung sama Kak Ruby dalam keadaan yang lebih terbaik dengan versi terbaik aku. Em, aku sebelum aku bertanya, aku mungkin boleh ya Kak menyampaikan ke Korubi. Aku mau berterima kasih secara langsung ke Korubi karena dari bukunya Korubi tuh ngebantu banget aku di tahun 2021 pada saat switching karir dari accounting ke bidang sosial media. Jadi Korubi ini termasuk salah satu role model aku karena setiap kontennya Korubi relate lagi ke aku. Setiap tulisannya Korubi di buku dan konten-kontennya tuh kayak aku ngerasa kok ini ya kayak ngerasa selalu dapat jawaban dari kontennya Kak Ruby. Terima kasih banyak Kak Ruby karena Kak Ruby termasuk salah satu orang yang ngubah hidup aku juga di pada saat 2021 itu. Terima kasih banyak Kak Ruby. Baik, Sama-sama, pertanyaan terima kasih. Kak Ruby, aku kan ngikutin Kak Ruby dari tahun 2021 ya. Terus aku juga baca di bukunya Korubi tentang switching karir itu. Makanya kenapa aku termotivasi dan akhirnya memutuskan resign pada saat itu gara-gara bukunya Korubi. Uh, untuk saat ini kan Korubi penulis juga, entrepreneur juga, content creator juga. Dan aku tahu juga di bukunya Korubi tuh kayak nyebutin di situ kalau usia 20-an tuh pokoknya kerjain apa aja selama itu peluangnya ada dan kamu bisa mempelajarinya karena mau bidang apapun selama bisa dipelajari tuh pokoknya ambil aja peluangnya gitu. Nah, aku kan udah mau mengejar usia 30 nih, Kak Ruby. Udah mulai muncul kekhawatiran. Apakah aku udah berhasil nantinya akhirnya mendapatkan satu momen atau satu hal yang kayak oke, lu harus spesialis di sini karena jatahmu itu udah sampai limit 30 tahun. Tapi kalau misalnya aku nggak dapet gimana tuh Pak Ruby? Apakah eh, apa ya gimana ya caranya mengatasi kekhawatiran itu gitu? Karena jujur sekarang aku berada di fase kayak apa ya? Quarter life crisis yang kedua kali ya. Kalau kemarin peralihan Ya, ke 20, sekarang kayak peralihan mau menuju 30 itu. Gimana caranya untuk memperkuat kembali apa yang harus aku kejar gitu supaya aku nggak menyia-nyiakan proses yang udah aku usahakan di usia 20-an itu. Terima kasih banyak. oke. Thank you Riri buat pertanyaannya. Mic-nya tetap dipegang. Saya pengen ngobrol langsung, ya. Saya mau clarify beberapa hal. Satu, pertanyaan kamu berarti pertanyaan tentang karir. Nextnya mau kemana, begitu? Betul. Oke. Yang kedua, tadi kamu bilang switching dari akuntansi ke dunia konten, Ya, sosial media. sosial media. Oke. Sekarang petakan ke saya top 5 skill kamu di dunia sosial media yang sudah kamu kerjakan semenjak kamu switching. Kamu switchingnya kapan? Sebenarnya aku udah menjadikan itu di 2017, cuman Oke? pitching secara profesionalnya baru di tahun 2022, antara 2021 atau 2022. Oke, nggak apa-apa. Berarti dari 2017 sudah mulai. Oke, berarti ada sekitar 7 tahun, 3 tahunnya sambilan, 4 tahun terakhirnya kamu kerjakan full time. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Boleh sebutin ke saya 5 top skill kamu yang kamu rasa kamu jago banget, kamu kuasai banget selama 7 tahun mengerjakan ini.
Sama copywriting, Copywriting. content writing. Oke, bedanya copywriting dan content writing apa? Kalau selama ini yang aku tahu, kalau ke copywriting tuh lebih ke bisnis atau yang kayak misalnya kalau bisnis bisnis. Sebenarnya kalau content writing itu lebih ke storytelling ya. Meskipun Oke, sebenarnya, boleh mendekat mic-nya? oh ya, Oke, ya. Terus tiga lagi skillnya? oke. Aku bisa ngonten juga karena kebetulan di akun pribadiku juga aku membangun personal brandingku sebagai content creator yang bahas soal self development. Termasuk pernah bahas Oke, coding juga di akun aku. Pernah di komen sih, tapi mungkin kalau Ruby udah lupa. Tapi itu bagi aku membekas banget. kalau di mention akun IG-nya harusnya aku ingat. Tapi nggak apa-apa. Aku mau dalamin ini dulu sebentar biar kita fokus beresin. Eh, oke, top 3 skillnya tuh. Yang kamu masuk bisa ngonten adalah bisa membuat video dan mengeditnya kah? Ya, betul. Oke, sip. Oke, dua skill lagi. Eh, Kalau untuk sekarang sih karena posisiku sebagai social media spesialis, ya itu termasuk strategi konten. Mungkin disebutnya social media spesialis. Oke. Gini, saya tidak mau kita itu terkungkung dengan label pekerjaannya. Saya tidak mau kita terkungkung dengan label pekerjaannya. Saya mau kita bedah skill yang kita punya. Karena kalau kamu pakai kata social media spesialis, ngapain? Oh, iya. Skill apa itu social media spesialis? Ya kan? Apakah saya eh, bisa membuat konten yang viral itu adalah seorang social media spesialis? Atau saya bisa mencari influencer yang tepat untuk sebuah campaign marketing buat brand baju? Itu namanya saya social media spesialis. Mana? Itu sama-sama social media spesialis, tapi skillnya beda tuh. Yang satunya jago bikin campaign dengan KOL yang tepat, yang satu jago bikin kontennya supaya kontennya bisa viral. Nah, kamu yang mana? Coba bedah skillnya apa? POL spesialis juga. Karena aku Oke, ini itu juga. oke. Terus berarti berarti saya betain ya, copywriting, content writing, ngonten pakai video, termasuk editing, lalu KOL spesialis, lalu apa lagi? Um, Termasuk fotografi juga. Fotografi. Ya, Oke, fotografinya spesifik foto apa? Foto produk, foto eh, pemandangan, foto orang, foto apa? Deketan produk, mic-nya. produk, Produk. produk. Oke, sip. Produknya apa? Produk apapun bisa. Baju sama makanan beda loh cara fotonya. Sebenarnya random sih. Karena selama ini aku lakuin emang bisa semuanya. Baju oke, bisa. Oke, Makanan juga sip. bisa. Oke, sip. Nah, teman-teman, yang saya tadi coba lakukan adalah supaya kita nggak terkungkung sama label. Tapi kita fokus ke skill yang kita punya. Ya, sekarang saya tanya sama Riri. 5 skill yang kamu punya ini kan baru dalam konteks sosial media ya. Tapi sebelumnya kan kamu punya akuntansi, benar ya? Betul. Akuntansi masih dikerjakan, masih ingat nggak? Atau udah lupa sama sekali? Masih, masih. Masih. Masih dikerjakan karena kamu suka juga sebenarnya, tapi peluangnya waktu itu kurang bagus, atau kenapa kamu tinggalin? Sebenarnya jujur li, karena pada saat itu waktu, dari segi waktu. Ah, kamu mendapat kerja yang fleksibel gitu ya, bisa dimanapun gitu ya. Betul. Oke, Kalau kalau dari segi termasuk juga sih salary pada saat itu oke, lebih banyak dapatnya dari sosmed dibandingkan oke. konten Ya, ya, creator. ya. Pintu rezekinya lebih di situ ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, tapi gini sekarang, kamu kan mau nentuin jadinya. Oke, 5 tahun ke depan saya ngapain? 10 tahun ke depan ngapain? Ya. Dan kamu sudah tahu kira-kira skill kamu kayak gitu. Sekarang pertanyaan berikutnya. Sorry teman-teman yang lain, bisa sambil menyimak, tapi melakukan hal yang sama ya. Misalkan waktu saya tanya 5 top skill, kalian coba petain kalian sendiri punya juga. Gitu. Lalu skill yang lama-lama kalau dia dulu accounting. Nah, kalian apa? Nah, nanti kita buat benang merahnya bareng-bareng. Supaya menjawab Riri sekaligus menjawab sebuah orang yang punya pertanyaan yang serupa. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, Riri ya. Tadi kamu udah kasih
spill tuh. Oh, salah satu yang saya value atau saya anggap berharga banget buat saya adalah kebebasan waktu. Bener ya? Dimana kamu bisa kerja dari manapun, kamu punya bisa fleksibilitas nentuin kapan kamu kerja, gitu. Yang kedua adalah sisi penghasilannya, rewardnya itu juga penting buat kamu. Betul? Oke. Boleh sebutin ke saya satu lagi yang juga penting banget buat kamu dalam menentukan karir? Contoh nih, saya tebak-tebak. Misalnya, oh, saya pengen karir yang bisa bawa saya jalan-jalan ke luar negeri. Wah, misal. Gitu. Oh ya, aku lupa satu. Kalau Ya, di bidang sosmed itu yang sekarang aku kerjain, aku jauh lebih bisa membantu lebih banyak orang. Kalau di aku ini oke. kan kemarin aku cuman fokus satu ke perusahaan itu aja, terus waktunya Hmm. dari Senin sampai Jumat. Hmm. Sedangkan kalau di bidang sosmed ini aku Ya, bisa megang beberapa brand dan bisa bantu beberapa brand. oke. Berarti nomor tiganya itu ya, salah satu yang kamu value ya, bisa ngebantu lebih banyak orang. Oke, dari perihal uang, kebebasan waktu, sama ngebantu banyak orang, urutin satu, dua, tiga mana yang paling prioritas buat kamu? Pertama, pertama kebermanfaatannya ke lebih banyak orang, lebih banyak Oke. brand. Sama Ah, yang kedua kebebasan waktu, ya, yang ketiga ya money. yakin nggak mau mengubah jawaban kamu. Nomor satu uang juga nggak apa-apa loh, gak ada yang ngejudge. Realistis aja kan? It's okay. Yakin? Kalau udah sekali kunci, ntar dikejar lah sama Bang Ali loh. Nggak boleh berubah. Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Oke, siap. Biar sambil bercanda dikit nggak apa-apa ya. Biar nggak ngantuk. Tapi saya juga senang nge-challenge seperti itu. Karena dulu juga saya naif gitu. Ah, uang terakhir lah uang. Ya. Tapi ketika sudah menikah dan punya keluarga, oh mohon maaf, uang naik sedikit nih, ya, nggak yang terakhir lagi gitu, ya kan? Walaupun bukan yang paling pertama gitu. Tapi itu membuat saya jadi realistis. Oh, oke. Ternyata waktu itu saya cuma pengen kelihatan keren aja dengan ngomong uang terakhir. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga saya bilang uang nomor dua, nomor satu adalah yang lain gitu. It's okay, dan orang nggak ngejudge. Yang penting kita tahu value-nya buat kita apa. Dan teman-teman semua di sini boleh menuliskan value atau nilai yang berbeda-beda ya. Nggak perlu sama kayak Riri. Misalnya buat saya nomor satu adalah eh, melayani keluarga. Sehingga pekerjaan saya apapun nggak boleh sampai mengorbankan waktu saya sama keluarga. Saya harus lihat nomor satu anak saya, misal di sini ada yang ibu kayak gitu. Ya nggak apa-apa, karena itu akan menjadi penentu karir kita 5-10 tahun ke depan, toh. Karena gimana caranya kita menjalani karir itu kalau bertentangan dengan values yang kita pegang nomor satu. Ya nggak? Susah kan? Value saya adalah saya mau sebisa mungkin nggak membuang terlalu banyak waktu saya sama keluarga. Tapi 90% waktunya habis ke situ. Nggak sempat buat keluarga. Wah susah tuh ngejalaninya pasti. Setengah mati. Ya. Jadi justru momen kayak gini jangan bohong sama diri sendiri. Sejujur-jujurnya. Ya, maka tadi saya suka pakai kata jujur lu. Ya. Sering-sering ditulis tuh. Di jurnal. Jujur lu ya. Oke. Sekarang kita coba petain ya. Petain. Kamu sudah punya skill di sini. Kamu punya values yang kamu pegang di sini. Oke. Sekarang saya tanya. Kalau kamu menerawang dunia 5-10 tahun ke depan, ya, peluang apa yang di depan mata, ya, yang bagus banget, ya, yang bisa kasih kamu tiga hal yang kamu anggap paling valuable tadi. Kebebasan waktu, duitnya ada, dan bisa berdampak buat orang. Tapi 10 kali lipat ukuran dari yang kamu kerjakan sekarang. Apa itu? Yang terpikir uh, jadi mentor, jadi mentor. Kenapa jadi mentor bisa 10 kali lipat? Karena menurut aku jadi mentor itu kan pertama ilmu itu mahal ya. Ya, Dan aku meyakini ilmu yang mahal itu akan persoalan rezeki itu pasti akan ada-ada aja gitu. Karena selama ada ilmu ya mau dimanapun kita ditempatkan atau di bumi manapun
ya uang akan ngikut gitu. Terus kalau jadi mentor kan bebas tuh, nggak harus Hmm, masuk kantor atau kayak gimana. Jadi bisa hmm. kemana-mana juga, freedom. Oke, oke. Sekarang saya tanya lagi. Kalau kamu ngelihat dunia secara realistis apa adanya, eh dan kondisinya kamu tadi kan nomor satu kamu pengen yang ngebantu orang banyak dan bisa fleksibel dari manapun. Ada satu yang sebenarnya dari tadi saya menunggu keluar dari kamu tapi belum belum keluar ya. Ada satu sumber daya yang sebenarnya dengan ini kau bisa 10 kali lipat lebih berdampak, kau bisa 10 kali lipat lebih punya kebebasan waktu. Bahkan 10 kali lipat nanti secara keuangan juga. Yang sedang kita lakukan ini loh. Instead of kita bertemu offline, kita bertemu online. Ini kan kekuatan apa nih? Networking. Ya benar sih, nggak salah networking dalam artian sinyal ya. Tapi ini maksud saya kekuatan teknologi, teman-teman. Oh, oke, iya, iya, betul. Teknologi ya. Satu yang kamu nggak bisa luput adalah dulu kita melakukan ini aja nggak mungkin. Ini cuma gara-gara pandemi nih. Melakukan ini jadi sesuatu yang biasa banget buat kita ya. Kemudian setelah pandemi muncul apa? AI ya. Itu juga mungkin kita melakukan lebih banyak hal lagi. Nah, sekarang kalau kamu ngelihat AI, kamu orang ngobrol sama AI, eh, bisa langsung minta ngerjain macam-macam hal, gitu. Cepat banget, ya. Bahkan kalau kamu bilang mau jadi mentor, ngapain saya perlu mentor seperti Riri? Saya tanya AI aja, AI bisa jadi mentor, ya toh? Ya. Nah, atau justru sebaliknya, bisa nggak justru Riri membuat sebuah mentor yang bagus banget pakai AI, sehingga Riri yang satu ini bisa direplikasi jadi 10 Riri. Ngerti? Ya. Makanya bisa 10 kali lipat. Nah, jadi kita coba petain lagi ya. Tadi sudah ada skillnya kamu, sudah ada apa yang kamu values, sudah ada apa yang dunia kira-kira akan kemana dengan segala macam perubahannya teknologi. Oke, sekarang satukan. Cari irisannya antara semuanya. 5-10 tahun ke depan yang kamu rasa sangat possible, peluangnya ada, ya, dan lebih besar lagi dari apa yang kamu kerjakan sekarang. Apa itu? Oh, benar pasti. Yang Oke. kepikiran sekarang dulu nggak apa-apa. Mungkin bentar. Eh, ke depan eh, apa ya? Jadi apa ya? Aku punya di kepala tapi susah di Kan keluarin. tadi udah tuh mentor tuh, ya kan? Nah, aku tambahin sedikit teknologi, karena teknologi adalah faktor pengalinya untuk zaman sekarang. Atau bisa kamu apain tuh? Oke. Oh ya, oh, mungkin ini sempat kepikiran juga melihat kemajuan teknologi sekarang kan orang nggak harus ketemu secara langsung. Aku sempat mikir sih kayak misalnya aku bikin apa ya semacam produk digital gitu untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi skill yang aku punya dan bisa bermanfaat ke orang lain gitu Hmm? tanpa aku harus membuang bukan membuang ya kayak bisa lebih menghemat waktu tapi dampak aku ke orang itu sampai terus aku secara pribadi pun untuk diri aku sendiri juga dapat yang aku sebutin tadi dari segi finansial ataupun secara uh, time freedom gitu. Oke, that's good. Nah, udah makin kebayang kan kira-kira 5-10 tahun ke depan mau ngapain? Ya. Oke, sekarang boleh duduk, kasihan pegel tuh. Kasihan pegel. Ini kalau versi saya ya. Ini kalau saya. Tadi kan saya mencoba acting like a coach. Yang mencoba untuk supaya keluarnya dari Riri. Tapi kalau saya sekarang mencopot topi coach saya setelah ngobrol sebagai teman, saya mungkin akan kasih saran lebih langsung. Kayak, Ri, dengan yang kamu kerjain sekarang itu, kalau kamu mau ya petain, sebenarnya tadi saya pertanyakan itu sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan
lingkarannya ikigai. Apa yang kamu suka, apa yang kamu jago, apa yang dunia butuh, dan apa yang ada duitnya. Udah, sebenarnya itu dari saya tanyain, tapi pakai cara lain aja nanyanya. Bayang ya, gitu. Nah, salah satunya adalah yang kamu bilang tadi. Kalau saya jadi kamu, yang akan saya kerjakan adalah justru saya akan menggunakan skill akunting saya. Karena toh kamu juga masih suka dan masih bisa mengerjakan kan? Gitu. Nah, saya nggak tahu, tapi ini saya apa namanya ya, judging aja nih, jujur judging aja dari tampilan. Mungkin kamu lebih paham keuangan syariah daripada saya. Oke? Kamu bisa leverage ini. Karena banyak sekali orang yang belum tahu. Ataupun kalau tahu, taunya kurang lengkap. Ataupun kurang sesuai. Karena jujur, saya di dunia keuangan, mau cari orang yang bisa ngomong dengan pakem yang benar-benar bagus soal keuangan syariah, itu sangat susah sekali. Apalagi cari yang perempuan. Makin susah lagi. Gitu. Ya. Nah, ini menurut saya bisa jadi kekuatan kamu. Kamu kalikan itu dengan teknologi, di mana kamu bisa multiply ilmu kamu, sehingga orang nggak perlu ketemu kamu offline setiap saat. Tadi kamu bilang bikin rekaman lah, bikin AI lah, atau bikin digital product lah. Udah betul arahnya ke sana. Tinggal kontennya kamu rapihin. Ya, kalau jadi kamu, ya saya akan bikin itu. Karena bikin kontennya udah tahu, nulisnya udah tahu, bikin videonya udah tahu. Tapi apa yang mau dijual secara konten? Tentunya nggak bisa jual cara cara bikin konten lagi dong, ya dong, right? Udah kebanyakan di situ, dan itu nggak align sama skill set yang kamu punya yang sebenarnya unik. Sebenarnya uniknya kamu adalah di accounting and finance tadi. Tinggal kamu tambahin, dalamin sedikit nih, keuangan syariah misalnya gitu ya. Kamu pelajari setahun 2 tahun ke depan, boom, akan jadi powerful banget. Kira-kira begitu kalau saya petain. Bayang ya, Ri ya. Ya mungkin dititipkan dulu, direnungkan dulu, dibawa tidur, nanti dapat jawabannya. Kira mungkin itu benar yang kamu lakuin, gitu ya. Oh, thank you, thank you. Teman-teman yang lain bisa ngelakuin latihan yang serupa ya, gitu. Thank you. Langsung on the spot coachingnya. Mantap. Em, next yang gini deh, Mas Irwan, yang karena gue nggak kelihatan langsung, lo yang pilih. 1, 2, 3, silakan angkat tangan. Siapa, Mas Irwan? Ya, Oke. ya. Oke. Selamat malam Mas Ruby. Selamat malam. Sorry, Ruby. Aku salah satu penikmat gratis, konten gratisannya Ruby, belajar berbagi berkarya, baik di Instagram maupun di YouTube. Mantap. Sangat Saya boleh membantu. respon itu sebentar? Apa? Saya boleh respon sebentar? Silakan. Ya, terima kasih sudah menyimak kontennya buat teman-teman semua di sini. Cara terbaik untuk mensupport konten gratis adalah nanti sampai rumah, nyalain TV, nyalain YouTube, terus puter tuh playlist video saya. Nggak usah ditonton nggak apa-apa. Yang penting adsense-nya jalan terus. Siap. Bercanda ya, Gaskan. bercanda ya. Bercanda. Nah, tapi dilakukan. Lanjut. Bercanda yang serius. Oh, Silakan pertanyaannya. aku menangkap dari banyak kontennya Ruby itu, bukan konten yang udah edukasi lah. Edukasinya Ruby itu selain storytelling, caranya adalah menyintesis hal yang rumit jadi lebih digestible, jadi lebih cepat. Belum lagi dengan metode-metode struktural dan kayaknya terstruktur banget gitu. Dari cara ngomongnya Ko Ruby pun tadi selalu ada satu. Kalau buku ini type-nya dari 8/10, Ko Ruby itu punya rasionalisasinya. Sedangkan kalau aku ngelakuin itu, tebak-tebak aja, intuitif aja. Ini bukunya 7,5, tapi nggak tahu apa yang dinilai dari 7,5 itu gitu. Kayak tadi pun bahkan langsung demonstrasi langsung kan ke teman-teman di sama di tim gitu. Dengan struktur yang jelas dan metodologis gitu. Sebagai orang
aku yang kayak aku ENFP, jadi aku kayak receiving, dan itu presentasinya gede. Orang receiving itu fleksibel, adaptif, spontan, modal nekat gitu. How to train myself untuk menjadi orang yang terstruktur gitu, bukan menjadi orang terstruktur sih, lebih kayak saat saat situasi perlu aku untuk struktur, aku bisa ngelakuin itu gitu ya. Yang aku begitu. Namanya siapa tadi? Tiara kok. Sorry, boleh dulu. Tiara. Yara. Ya, Tiara. Tir aja Tir. Tiara, Tiara. Tiara. Oke, 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 oke. Tiara, berarti cocok kita. Sama-sama perhiasan. Kamu tiara, saya batunya, ruby. Oke, eh, gimana supaya bisa lebih terstruktur ya? Oke, tentunya itu berangkat dari latihan yang udah dilakukan berkali-kali. Jadi saya akan bilang ada faktor jam terbang di situ, gitu. Ada yang kedua, memang saya orangnya juga by default cukup logis. Jadi memang ada faktor nurture-nya juga dari sana. Nah, yang saya bisa share mungkin lebih ke bentuk-bentuk latihan yang bisa kamu lakukan. Karena saya nggak tahu kamu nature-nya gimana gitu, ada nurture-nya gimana. Eh Satu, ini sangat kebantu banget, latihan bikin mind map. Apapun yang kamu lagi coba untuk bikin, coba di mind map, divisualkan dengan sebuah gambar. Misalnya, kamu lagi baca buku, ya, sebentar saya nggak ada coret-coretannya sih ya. Bagaimana nih? Oke, teman-teman saya boleh izin 1 menit. Saya coba ambil iPad saya lalu saya buat coretannya jadi teman-teman bisa Di belajar situ lebih. ada whiteboardnya nggak? Oh, bisa whiteboard ya dari sini ya. Nah, tag Oke, belum? mantap. Saya bisa saya send request barusan bisa di-approve Ya, teman-teman. dah. Oke, whiteboards, new whiteboards. Oke. Nah, misalkan nih udah muncul ya. Oke. Saya biasanya memulai mind map saya dengan bagian tengah. Gitu. Bagian tengah biasanya saya tulis misalkan judul bukunya adalah Atomic Habit, gitu ya. Saya tulis. Lalu kemudian saya langsung petain berdasarkan chapternya. Misalkan chapter pertama adalah em, 4 tips. Kalian, 4 tipsnya apa? Kemudian berikutnya adalah konsep 1% lebih baik menjadi 36 kali lebih baik dalam setahun. Kira-kira seperti itu. Gitu. Nah, kemudian apalagi? Misalnya setelah baca Atomic Habits, saya jadi paham, oh ternyata butuh yang namanya eh, sistem over to-do list. Maksudnya apa? Nah, ketika kita terbiasa untuk bikin mind map seperti ini, teman-teman, kita jadi belajar untuk membuat pikiran kita yang ngawang ini, ibaratnya kita ngebaca buku tuh kayak ada puluhan hal yang mengambang. Sekarang tuh menjadi sebuah catatan yang rapih yang kita bisa buat hubungan antara satu sama lainnya. Hubungan tuh maksudnya gini, setelah udah selesai, kita bisa jelasin kan, bagaimana korelasi antara 4 hal ini. Oh, ternyata ini kita bisa bikin jadi urutan. Misalnya, oh ternyata yang pertama harus dikerjakan adalah punya sistem dulu. Setelah punya sistem, baru kita bisa bikin 4 tips, baru bisa kejadian 1% menjadi 36 kali. Kita bisa bikin ini menjadi sebuah urutan. Jadi saya kasih nomor ini satu, ya, ini satu, ini dua, kemudian yang ini tiga. Kebayang ya? Ini adalah bentuk saya cara untuk mengorganize pemikiran saya yang pertama dengan membuat urutan. Oh, dari buku ini saya mendapatkan 3 hal utama yang penting banget. Yang harus dikerjakan berdasarkan urutan. Satu harus beres dulu.
Kalau saya nggak pernah praktekin nomor satu, percuma. Kerjain nomor dua langsung nggak akan beres. Karena satunya belum ada. Ngerti? Ini satu bentuk mind map. Bisa jadi mind mapnya bentuknya lain lagi. Bisa jadi mind mapnya bentuknya gini, teman-teman. Misal nih ya, saya ngiseng aja nih ya. Misalkan ternyata mind mapnya adalah eh misalnya bentuknya seperti ini. Seperti ini, lalu saya coba coret. Oh, ternyata kamu mengerjakan sistem akan mengarah kepada empat tips ini. Empat tips ini akan mengarah kamu kepada ini. Lalu 1% ini akan mengarah untuk kembali membuat sistem yang lebih baik. Jadinya apa ini sistemnya? Pola pikirnya jadinya apa? Tadi kan urutan kan, satu 2 3 kan? Sekarang udah bukan urutan lagi. Sekarang apa? Sirkuler. Saya kerjakan yang satu, akan memperkuat yang kedua, akan memperkuat yang ketiga akan memperkuat yang ke satu lagi. Nangkep ya? Mind map yang pertama tadi, yang satu 2 3, yang tadi ini satu 2 3, definitely punya makna yang berbeda dengan mind map yang ini, yang sekarang kita bikin. Kebayang? Tiara? Bayang. Bayang ya? Nah, begitu yang saya lakukan ketika saya mau coba menjawab pertanyaan. Di kepala saya sudah punya langsung dengan framework atau mind map apa yang saya pengen coba untuk jelasin. Saya coba dalamin yang tadi ditanya Mariri ya. Misal nih, ini bisa geser dulu nggak sih? Nah, saya geser ke bawah. Yang tadi Riri coba tanyakan sebenarnya ada irisan dari berapa hal nih? Satu, dua, tiga, empat. Oke, ya. Di sini adalah apa yang kita suka atau yang kita value. Tadi yang tanya, oh saya pengen waktu, pengen uang, pengen ini gitu ya. Lalu apa yang kita jago, ya. Yang saya tanya, oh skill kamu apa aja, gitu. Lalu di sini adalah apa yang eh, dunia butuh. Yang tadi saya tanya, oh dunia lagi ngarah kemana nih? Perubahan apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir dan kayaknya akan bertahan sampai 5-10 tahun ke depan. Ternyata jawabannya adalah teknologi dan AI. Ternyata jawabannya adalah, oh masih banyak butuh orang-orang yang ngerti tentang keuangan syariah. Right? Terus di bawahnya, mana yang ada duitnya? Nah, jadi ketika saya tadi menjawab Riri, di kepala saya itu gambar ini. Sehingga mudah sekali untuk saya untuk mengarahkan, oke, jawab saya yang ini dulu. Kemudian jawab saya yang ini. Kemudian jawab saya yang ini. Kemudian jawab saya yang ini. Habis itu tinggal dipetain jadi satu. Ini bisa karena saya sudah berlatih bikin mind map beribu-ribu kali. Kira-kira seperti itu. Saya takut kepanjangan, semoga menjawab ya. Pelatihan satu ini saya rasa akan bisa berdampak banget untuk kamu pikir lebih terstruktur. Oke, terima kasih Koh Ruby. Berarti Sama, mungkin mungkin karena Koh Ruby saking seringnya ya, jadi bahkan saat ngobrol pun itu udah ada visualisasinya di otak gitu ya, maksudnya di pikiran gitu. betul, betul, betul. Memang goalnya begitu. Oh, oke. Goalnya begitu. Karena Sampai di ketika, ya karena ketika kita udah bikin hubungan antar elemen kayak gini, di kepala kita tuh ngebikin sebuah hubungan sinapsis otak yang baru gitu. Informasi bukan lagi sekedar informasi, tapi sudah menjadi pemahaman. Beda antara yang cuma sekedar tahu sama mulai paham. Ketika kita tahu hubungan satu sama lain tuh namanya udah mulai paham. Karena kita mulai menganalisa gitu. practicing ini dari zaman sekolah atau gimana kok? Enggak. Penasaran. Dari zaman tahu duit aja. Oke, berarti nggak terlambat dong ya? Enggak dong, nggak terlambat. Pasti. Dan ini kan sebenarnya ya kamu kalau semakin sering melatih ya bisa bahkan bisa melampaui saya dalam waktu dekat kalau misalnya kamu latih ini setiap hari gitu. Saya mungkin sekarang udah nggak Amin. dapet kesempatan ngelakuin ini tiap hari gitu kan. Gitu. Amin, amin. Amin, berarti lebih pinter. Amin. Bisa. Saya Kasih yakin Kak semua Ruby. negeri pintar-pintar. Terima kasih. Semoga membantu. Ya. Thank you. Langsung 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 dicontohkan sekalian gitu ya. Thank you, man. Mas Irwan, silakan lu yang milih. Satu, dua, tiga, silakan angkat tangan. Ya. Ya, Ya, oke. Ya, ya. Ya. Di sini kan berdiri depan gua apa? Ya. Oh, oh ya, kelihatan. Artinya oh, nggak muncul.
Nggak, pilsnya nggak dapet pilsnya. Oh, masih ada ini, masih Iya, ada apa? masih ada Whiteboardnya, whiteboard. whiteboard-nya. Oh, saya tutup ya whiteboardnya ya. Ah, whiteboard. Oke. Ah, oke. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Dava. Eh, jadi gue udah ngikutin Korubi ini dari zaman pandemi. Itu Wih, waktu gua masih tinggal di kabupaten, waktu gue masih di Jawa. Itu tahun 2020 sebelum gue masuk kuliah. lama juga ngikutin ya. Sampai sekarang belum lulus kuliah. Gitu. Jadi Korubi ini salah satu influencer yang memotivasi gue untuk ngambil jurusan bisnis gitu. Selain orang tua ya, ngambil jurusan bisnis, dan gue berani sampai kabur dari rumah gitu. Jadi gue tuh waktu keterima di kampus itu kan masih pandemi. Gue tuh bilang ke ayah gue kalau gue mau ke kampus karena ada acara. Padahal nggak ada. Ada sih tapi kayak nggak wajib offline gitu. Di situ Dari situ gue akhirnya kayak stuck kan di Tasikmalaya gitu ya. Gue stuck di situ selama 1 bulan, dan gue ngerasa kayak gue nggak bisa nih di kosan doang, nggak ada temen siapa-siapa. Dan akhirnya gue punya keberanian untuk kabur lagi ke Depok. Tapi gue kaburnya tuh nggak munafik atau gimana ya. Tapi gue punya nenek di Depok gitu. Jadi gue move ke Depok tanpa bilang ke orang tua gitu. Dengan dengan nekatnya gue pindah ke Depok dengan tujuan apa? Gue nggak mau kembali ke Jawa gitu. Karena gue mikirnya kalau gue kembali ke Jawa atau ke kampung gitu ya, gue tuh bisa jadi apa sih di sana gitu loh. Kalau nggak cuman bantu toko ayah gitu, kayak yang ngapain ada toko doang, sekalipun diserahin apa juga ya nggak dipercaya gitu kan, ngapain gitu. Apalagi gua tuh orang yang bisa nerima kritik dari orang lain, tapi kalau dari orang terdekat tuh gua bakal bakal baper gitu, maksudnya kayak suntuk gitu, apalagi dari ayah sendiri gitu ya. Kayak kita tuh butuh validasinya tuh bukan dari orang lain, tapi kan dari orang tua, dari saudara-saudara gitu kan. Kemudian yang pengen gua tanyain itu, dari Korubi, gimana sih cara menumbuhkan grit kembali gitu? Karena gue tuh sudah kehilangan grit sejak dari lama gitu. Karena gue udah nggak berani, udah banyak nggak berani melakukan hal yang dulu gue sering kerjain gitu. Misal kayak gue waktu kampus tuh ikut kampus Merdeka 4 kali gitu. Di UPI 1, di ITB sampai pendanaan juga 1 kali, terus magang sama studi dependen. Gue tuh suka mikir kayak, kok gue dulu berani ya, gue banyak ikut kegiatan, gue juga ikut magang di Prodi selama 2 tahun, gue juga ikut freelance, gue udah kerja di Jakarta selama 3 tahun terakhir ini sampai sekarang. Gue rasa kayak eh, keberanian gue yang dulu itu kemana gitu. Dan gue setelah itu ngelihat bahwa gue punya potensi banyak, tapi gue nggak tahu potensi ini harus dikemanain gitu. Kayak gue sekolah coding, gue SMK coding, gue kuliah gue bisnis, tapi di kerjaan gue selama full time 4 tahun terakhir ini gue sebagai graphic designer gitu. Jadi gue melihat bahwa banyak potensi yang sebenarnya bisa gue capai gitu. Gue juga freelance web developer juga sebenarnya, tapi kayak harus kemana gitu, apa yang bisa gue lakuin untuk memaksimalkan potensi gue. Dan tujuan gue nge-follow Korubi waktu awal 2020 tuh satu, untuk mencapai financial independence. Itu sih ya, yang tujuan gue kenapa follow Korubi gitu. Sama pertanyaan terakhir tuh, kan gue banyak yang gue kerjain ya kok dalam 1 hari atau berhari-hari. Gue tuh orang yang eh, suka ke distract gitu. Misal kayak gue harus ngerjain desain A gitu, tiba-tiba desain A udah selesai, terus desain B dan harus kembali ke desain A, itu kayak itu shiftingnya tuh kayak nggak bisa langsung gitu, kayak gue perlu waktu juga. Dan di saat ada shifting itu gue eh, apa ya gue secara nggak sadar gue tuh akhirnya melakukan doom scrolling gitu. Itu kayak bisa sampai berjam-jam. Gue baru nyadar kayak, lah udah deadline aja, lah udah mau beres gitu. Itu gimana sih caranya agar kita tuh tetap bisa fokus saat ngerjain sesuatu, atau kita tuh bisa melakukan shifting dengan cepat. Apalagi gue tahu Korubi itu multi profesi kan dari sebelumnya sampai sekarang gitu. Jadi pasti jam terbangnya udah lebih tinggi gitu. Terima kasih.
Oke, tadi namanya Dava ya? Iya, Dava. Oke. Duduk dulu aja. Kayaknya kamu capek. Duduk dulu. Sambil Oke. ngobrol tapi ya mic-nya dipegang ya Dava ya. Wah, pertanyaan kamu ini kayak jalanan Jakarta ya zaman dulu. Three in one. Pertanyaan satu tapi satu A, satu B, satu C. Kita coba bedah tapi ya. Saya mulai dari yang terakhir dulu. Kayaknya yang terakhir sama yang pertama ada hubungannya soalnya. Pertama kan kamu ngerasa kamu kayak nggak punya grit, nggak punya keberanian. Padahal dulu kok kayaknya, cabut dari rumah gampang aja gitu. And then yang ketiga tadi kamu bilang apa terakhir? Jadi Eh, biar fokus waktu shifting iya, kerja. kamu scope dolly, doom scrolling segala macam ya. Ya, 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 ya. Kayaknya itu ada hubungannya menurut saya. Coba saya mau tanya sama Dava. Dava, waktu kamu lagi kerja, terus tiba-tiba tahu-tahu udah lagi doom scrolling, itu apa yang kamu rasain di dalam kamu? Yang gue rasain tuh, gue merasa kehilangan banyak waktu, gitu. Oke, merasa kehilangan banyak waktu. Tapi sebelum kamu merasa kehilangan banyak waktu, itu kan waktu kamu udah sadar kan? Sebenarnya kamu lagi ngerjain apa, terus waktu pindah ke doom scrolling itu apa ya? Perasaan apa yang bikin kamu jadi pengen scroll dulu bentar gitu? Eh, gue perasaan jenuh sih sebenarnya, kayak gue harus Oh, ngedes situ, akhirnya gue jenuh, terus gue doom scrolling, nggak beres-beres. oke. Sebenarnya nggak penting juga sih. Oke, perasaan jenuh ya. Oke. Jenuh aja atau ada perasaan yang lain? Jenuh sama apa ya, lebih ke pelarian aja sih gitu. Oh, coba cek emosinya. Waktu kamu bilang pelarian, waktu kamu bilang jenuh, itu ngerasainnya di mana di badan? Ada nggak? Berat sih di badan itu, kayak pengennya rebahan gitu. Pengennya rebahan. Ya, ya, ya. Kayaknya 90% orang di ruangan ini bilang amin, saya juga begitu. Ya. Eh, oke. Jenuh dan apa tadi? Merasa hilang banyak waktu, terus pengen rebahan. Sebelum itu, ada satu lagi emosinya apa? Pelarian. Pelarian. Oke. Pelarian dari apa menurut kamu? Jadi pelariannya tuh kayak gue butuh waktu yang harus gue kuasai sendiri gitu. Karena gue merasa waktu gue tuh udah direnggut sama kerjaan sama hal-hal lain gitu. Jadi gue kayak Hmm. gue gak punya waktu sendiri gitu. Hmm. Nah, Oke. Emang sehari bisa kerja berapa jam, Rafa? sebenarnya kerjaan gue kan hybrid ya. Jadi dari jam setengah 10 sampai jam 4 atau jam 5. Tapi di samping juga ngerjain kuliah skripsian gitu. Oh, oke sambil skripsi, makanya waktunya udah habis semua ya kalau nggak kerja skripsi gitu. Ya nggak mesti sih, kadang skripsinya nggak dikerjain. Oh, oke, 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 oke. Alright, 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 alright. Um, oke. Eh, Kenapa saya mulai dari situ dulu? Karena kalau dari tadi kamu menjawab dan cara kamu menyampaikan masalah kamu, yang kamu alami itu masalah yang berdekatan sama masalah emosi dan masalah mental. Yang kebetulan dengan bentuk online begini, saya nggak bisa bantu. Ya, banyak orang sering salah menyangka bahwa procrastination yang kamu lakukan, menunda-nunda, gitu ya. Karena perasaan jenuh, karena perasaan apa tadi kamu bilang Nggak kayak punya waktu. nggak punya waktu, kamu sebenarnya pengen punya waktu buat diri kamu sendiri, tapi kamu nggak dapet itu, makanya kamu perjuangan sekarang, gitu ya. Atau kamu ngerasa capek, kamu ingin rebahan. Itu kan semua emosi, tuh. Bukan masalah time management. Kalau saya tanya sama kamu, gimana caranya mengatur waktu supaya kerjaan bisa beres semua? Kamu tahu pasti cara bagi waktunya. Tapi nggak dikerjain kan? Iya, Iya. benar. Berarti masalahnya bukan time management. Masalahnya adalah emotional management. Dan itu jalan paling aksesibel untuk beresin itu menurut saya, ketemunya psikolog. Gitu. Coba cari waktu, nyempetin satu sesi, dua sesi, beresin bagian emosinya itu. Gitu. Kalau kamu termasuk orang yang tidak ada
tantangan apapun gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang memandang ini tuh nggak selaras sama dia. Mungkin bisa coba hipnoterapi ya. Satu sesi 3 jam 4 jam biasanya urusan procrastination itu beres gitu. Itu yang saya bisa saranin buat nomor 1 dan 3 ya, kira-kira gitu. Karena itu masalah emosi. Yang nomor 2, ingatkan saya lagi tadi apa? Pertanyaan gue tuh yang kedua itu grit, tentang grit. Oh, bukan. Yang Greek kan yang pertama ya. Hmm. Oh, memaksimalkan potensi. Oh ya, maksimalkan potensi. Oke. Maksimalkan potensi. Tadi kamu cerita kuliahnya IT, coding, lah kerjanya, Sekolahnya coding, kuliahnya oh, bisnis, kerjanya kuliahnya desain. bisnis, kerjanya desain. Hebat nih orang, multi talenta. Di satu sisi bisa kelihatannya begitu. Tapi boleh tanya sekarang umur berapa? Sekarang umur 22 tahun ini. Oh, 22, masih banyak waktu. Nggak apa-apa, lanjutin aja dulu. Nanti 3 tahun lagi baru ketemu lagi. Karena maksudnya gini, eh memang umur 20-an awal lah ya, gue bisa bilang itu sebagai momen untuk eksplorasi. Nah, tapi saya boleh kasih ini lagi, kasih whiteboard lagi ya. Nah, tapi yang perlu teman-teman perhatikan nih ya, whiteboardnya udah muncul. Betul, Nah, betul. ya. Ini ada di buku nih sebenarnya nih. Coba saya kalau gambarin ini, kamu ingat nggak isi bukunya? Ayo. Oh, yang apa spesialis, terus generalis sama multi. Ya, betul. Ini bukan ITM ya, bukan Institut Teknologi Malang gitu atau apa gitu, bukan ya. Ini adalah tipe orang yang punya satu kedalaman skill. Wah, ini kalau ngomongin coding misalnya nih, coding. Wah, codingnya dalam banget. Mau ke surga coding apapun, gue bisa. Bukan cuma website, mau bikin NFT, ayo. Mau bikin koin micin, ayo. Gitu kan. Mau bikin kripto, ayo. Bisa. Dalam. Segala macam coding dia bisa kerjakan. Ada lagi yang hurufnya T nih. Huruf T ini mungkin codingnya cukup dalam, kayak kamu sebatas web, ya. Tapi kamu juga ngerti dikit-dikit soal grafis, makanya kamu bisa ngerjain desain. Kamu juga ngerti dikit-dikit soal bisnis, makanya kamu belum lulus kuliah udah punya klien. Ngerti nggak? Sampai Paham. sini. Bayang ya. Pertanyaan saya, dengan kamu sekarang yang di T ini, nextnya kamu mau kemana? Nggak ada benar dan salah, tinggal tentuin sendiri aja. Kamu mau kembali ke I, nggak apa-apa. Berarti makin dalam lagi, yang kamu sekarang cuma web doang kamu dalemin. Atau kamu mau menjadi seperti ini, M. Gimana web ini kamu dalemin, tapi grafis juga kamu seriusin benar-benar, bukan cuma sekedar bisa. Atau bisnisnya juga kamu dalemin, sehingga kamu cuma bukan sekedar tahu. Karena kamu udah punya bibit ini kan. Nah, kira-kira kamu lebih ke yang mana? Ke yang satu, ke yang I, T, atau M? Atau T juga boleh, tapi T-nya didalamin lagi, dilebarin lagi. Decide aja. Hmm. Paham, paham, paham. Nah, itulah kenapa tadi gue bilang, ya 3 tahun lagi baru balik lah. Karena mungkin untuk menjawab itu, kamu perlu ngeliat dulu kan, explore dulu, nyobain dulu, gitu. Ya, kalau boleh saran, itu kan tadi, kalau jawaban cepat kamu deh sekarang, ITM kamu kira-kira kemana? Pilih. ITM, M. Hmm. M, oke, good. Terima kasih sudah menjawab. Nah, sekarang kalau ternyata jawabannya adalah M, yang kamu pengen tuju, dan semuanya harus kamu dalemin, bagian mana dari web, grafis, dan bisnis yang kamu sekarang paling lemah? Grafis. Grafis. Oke.
Mau nggak kamu spend waktu setahun fokus untuk bikin grafis kamu bagus banget? Mau. Oh, oke. Bisa nggak kamu bikin plan setahun ke depan mau sebagus apa? Ada nggak benchmark bagusnya kamu tuh sebagus apa? Ada beberapa artis. Oke, sip. Ya sudah. Kamu tinggal ambil dia menjadi benchmark, lalu kamu ukur mundur. Saya punya 52 minggu 1 tahun ke depan. Ya, 52 minggu ini setiap minggunya untuk mendekatkan diri saya secara skill ke artis ini, saya mesti belajar apa aja setiap minggunya. Dan mesti saya ukur. Di minggu ke 20 harus sudah bisa ini. Oh, kalau ternyata belum bisa, waduh, harus gua kejar di minggu depan. Kalau nggak makin jauh kan dari artis yang pengen kamu tuju ini. Nah, jadi kira-kira gitu ya, supaya kamu jadi tahu mana yang kamu pengen gali dan mana yang kira-kira punya potensi buat kamu. Nah, kalau ini udah beres, ini udah beres, kembali ke gambar ikigai kita tadi, dia di mana? Baru satu kan, apa yang kamu jago? ITM tadi, Bener. ya. Kamu cari mana yang sesuai sama value kamu, mana yang dunia lagi ada marketnya, dan mana yang lagi ada duitnya. Gitu. Nangkep ya? Oh, nangkep kok. Nangkep. Lanjut. Semoga menjawab. Ya, thank you, Kak Ruby. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang di belakang layar nih, yang dari tadi bolak-balik, jagain mic, jagain laptop. Terima kasih loh, udah memungkinkan teknologi ini membantu kita yang jauh jadi dekat. Siap kok. Langsung dijawab. Nanti Silakan. tak kirimin buku ya kalau belum baca buku. Nah, asik. Oh iya, sama-sama Jakarta Utara rumahnya. Rumah Oh kita itu. deket. Wah, siap. Nanti kasih alamat kalau gitu. Tinggal di Siap. Gojek berarti. Terima kasih. Selanjutnya, oke, Mas Ron, silakan 1, 2, 3. Enaknya gue nggak harus milih. Bebannya diberikan kepada orang lain. Kalau berdiri ketutupan nggak? Oh Nggak. ya. Enggak, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam Koh Ruby dan teman-teman. Alam. Sebelumnya juga mau terima kasih. Saya penikmat konten gratis dari 30 Days of Lunch, terus dibacain, dibacain paling seneng sih aku. Soalnya lebih dapat materinya tanpa harus baca buku panjang gitu kayak yang disampaikan Koh Rub. Nah, yang ini pertanyaannya 3, tapi yang terakhir itu mungkin udah terjawab dari pertanyaannya Tiara tadi. Yang pertama itu Luffy tuh kagum banget sama Koh Rub. Luffy udah pernah ketemu Koh Rub itu di Gramedia Basra tanggal 23 Juli 2023 kemarin. Sempat foto juga, sempat jadi kontennya Luffy. Kalau nggak salah kemarin juga di like sih. Makasih banyak Koh Rub. Luffy itu apa ya? Mempelajari seseorang itu nggak cuma dari ilmu yang disampaikan, tapi cara menyampaikan tuh benar-benar respect banget. Terakhir ini tadi Kohruk mengapresiasi orang di balik layar yang sometimes nggak semua pembicara loh punya apa namanya maaf, tolong, terima kasih yang benar-benar aku genuine banget dan ketemu pun kadang tuh ada orang yang di depan layar itu ya keren gitu, tapi ketika ketemu oh gitu kan. Tapi ada kayak Kohruk tuh yang bener-bener konsisten terus kayak oh ya Allah ternyata beneran baik banget. Aku sampai nggak bisa ngomong intinya apa belief yang mungkin dari orang tua Kohruk atau sepanjang perjalanan Kohruk ganti-ganti apa namanya profesi kemudian mencoba berbagai macam profesi yang dulu jadi marketing alat berat dan lain-lain itu tuh yang ngebuat Kohruk tuh beliefnya tuh oh ini kayak gitu yang mungkin bisa dibagi ke kita biar kita bisa pelajarin. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh kan Kohruk sempat switch karir bisa dibilang kan ya. Bagaimana cara meyakinkan keluarga mungkin khususnya pasangan juga karena Luffy udah nikah tapi belum ada baby jadi beberapa pertimbangan keputusan Luffy itu pasti kita berdua discuss semuanya kayak gitu itu yang Luffy pengen belajar. Terus yang terakhir adalah Luffy tuh dulu suka baca, tapi kurang lebih ada 1 tahun 2 tahunan itu nggak terlalu baca. Kenapa? Karena Luffy tuh takut kebanyakan teori, tapi
action. Sebenarnya walaupun di konten Kohrup itu setiap ada apa ya, setiap ada materi itu pasti screenshot apa namanya kirim buat share ke orang lain, at least kamu tuh exercise atau doing something yang oke kayak gitu kan. Maksudnya nggak cuma lu keep buat diri lu sendiri kayak gitu. Nah, gimana sih biar kita itu belajarnya tuh nggak cuma belajar. Tadi sebenarnya udah dijelasin, mungkin salah satunya bikin mind map, kita ngebuat sesuatu dari kayak nggak cuma ngendap doang gitu kan. Nah, tapi maksudku tuh ada quote kalau kita kebanyakan teori kayak misal kamu ikutan apa itu kamu kayak maaf ya ini masturbasi mental atau apa kayak gitu kan. Jadi kayak kamu kasih makan mental kamu terus tapi kamu nggak action. Ini yang jadi keresahan Luffy ikut revisi hidup. Sebenarnya ketemu apa Mas Ali itu juga banyak banget belajarnya tapi 3 pertanyaan sih mohon maaf terlalu panjang gitu sih. Terima kasih Koruf. Dipegang dulu mic ya. Iya. Oke, Luffy ya. Luffy temennya orang Luffy. One Piece. Oh iya, baru mau belokin ke sana, ternyata udah belok duluan. Bagus, berarti kita satu frekuensi. Udah berapa lama menikah? Menuju 3 tahun di 11 Januari tahun depan. Wah, oke 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 oke. Eh, suami kerja juga, Kami kerja full time juga, atau fleksibel kayak freelance, atau Luffy full time tapi ada bisnis terus Luffy yang WFH part time oke, sama bantuin bisnisnya suami itu kan. oke, good. Oke, eh saya udah lupa tuh pertanyaannya jadinya. Mohon maaf. Yang pertama dari personality, belief yang Kohrup. Ya, oke. Belief, kedua, Kedua itu meyakinkan pasangan ketika kita mengambil oke, keputusan yang enggak sederhana. Dan yang ketiga oke, itu yaitu oke. Saya coba satu dan dua dulu ya. Meyakinkan pasangan. Oke. Ini lebih seru karena biar kita keluar dari framework dan bla 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 yang tadi ya, kita ngomongin relationship sedikit. Pada akhirnya keputusan ini harus jadi keputusan bersama karena kamu sudah ada pasangan. Eh, Kalian kalau saya tanya as a family bareng-bareng, apa yang kalian pengen capai bareng-bareng? kita sama-sama pengen fire untuk goalnya. Oke, kebakaran. Financial independent retire early. Oh ya ya oke, makanya perlu diklarifikasi. Financial independent retire early. Oke. Golnya sudah ada, clear, jelas, bagus, saya suka. Cara meyakinkannya adalah simple kalau golnya sudah jelas. Apakah yang kamu akan coba propose akan membantu kalian berdua mendekatkan diri kalian ke goal tersebut dengan time frame yang lebih cepat? Probabilitasnya kalau ini berhasil akan bisa memberikan seberapa besar dibandingkan dengan opsi yang sekarang kamu kerjakan. Oke? Itu pertama. Sehingga kamu harus bisa membuat hitungannya. Karena pada akhirnya, ya salah satu cara untuk meyakinkan adalah, saya udah ngerjain PR-nya nih. Kenapa menurut saya ini bisa mendekatkan goal kita bersama ke Fire? Karena kalau dihitung potensinya begini, probabilitas berhasilnya begini, saya spend waktu segini, bisa dapat segini. Oke? Itu dikerjain dulu. Kalau sudah, kalau sudah, ngobrol abis itu bareng-bareng. Sepakat nggak nih? Setuju nggak nih sama proposal dan hitungan yang saya bikin begini? Itu best scenario kan? Sekarang kita bicara worst case scenario nih. Kalau ternyata itu tidak berjalan sesuai rencana, berapa lama kita sebagai sebuah pasangan mau bereksperimen quote unquote dengan pilihan ini? Contoh, misalnya kan tadi kamu bilang belum punya anak. Apakah kita masih akan tetap menangguhkan anak sampai eksperimen ini selesai supaya kita sama-sama aman? Anggap misalnya ketemu angka 2 tahun untuk eksperimen ini. Ayo, kita jabat tangan, sepakat 2 tahun. Apapun yang terjadi, kita give our best dengan opsi ini 2 tahun ke depan.
Kalau ternyata nggak works, saya udah ikhlas banget. Berarti itu bukan jalannya saya. Berarti Tuhan mau nunjukin saya jalan yang lain. Mungkin saya kembali ke yang saya kerjakan sekarang. Anggap. Nah, menurut saya, kalau kita bisa bahasakan dengan seperti itu, pasangan pun akan bisa ngelihat. Kita sudah memikirkan ini untuk benefit bersama kan? Kan goal bersama toh, right? Kalaupun nggak tercapai, dan time frame-nya jelas. Sehingga buat dia nggak gantung kelamaan. Oh, mau eksperimen ini bareng-bareng sekian lama. Oke. Jadi dia bisa mikir-mikir, gue sanggup nggak bertahan sekian lama? Mensupport dia sekian lama dengan eksperimen ini. Lalu ditutup dengan, kalau nggak, gue masih ada plan B. Nah, saya rasa dengan cara kayak gitu, akan jauh lebih mudah meyakinkan. Gitu. Baiknya. Oke. Karena itu sudah pernah saya lakukan, dan beberapa teman juga seperti itu, dan it works. Saya punya teman yang case-nya serupa. Awalnya si suami ini kerja full time, si istri yang punya bisnis sampingan. Bisnis sampingannya menjadi besar, kemudian suaminya pengen nyusul. Ah, enak nih kamu, sudah punya bisnis, udah jalan 7 tahun, udah bagus, udah punya sistem. Aku susul ya, aku juga pengen. Kasih aku waktu 5 tahun. Aku pengen bikin bisnisku sendiri, jadi nggak jadi, apapun, pokoknya 5 tahun ini saya akan eksperimen. Kalau nggak berhasil, saya kembali jadi orang korporat. Oke, saya akan membantu kamu barengan tuh, padahal lo punya anak dua tuh ya. Ya udah, diusahakan. Kalau udah punya anak dua gimana? Yang bikin beda adalah mereka bareng-bareng hitung dulu. Kita sudah aman nggak buat anak kita 5 tahun ke depan minimal sekolah dan hidupnya nggak terganggu. Oh, ternyata sudah punya. Kalau belum punya, usahakan itu dulu. Baru si cowoknya ngambil eksperimen. Anggap ya, nah kan kamu case-nya nggak ada anak. Makanya tadi saya langsung ke situ. Nah, saya kasih variasi sedikit, biar yang lainnya juga bisa belajar. Nah, akhirnya mereka pikir-pikir siapin dananya mungkin dengan ya jual mobil satu supaya bisa mendanai itu. Ternyata nggak perlu dua. Atau mobil yang mewahnya dijual ganti mobil yang ya, city car aja gitu ya. Berstrategi supaya bisa memodalin 5 tahun eksperimen. Kira bisnis istrinya udah jalan, kira suaminya ambil keputusan, oke, cabut. Duit dana udah siap buat anak-anak. Cabut 5 tahun jalanin ternyata tidak berhasil. Kembali ke plan awal. Kalau tidak berhasil apa? Jadi korporat lagi, kerja korporat. Ya nggak apa-apa. Yang paling penting adalah 5 tahun itu dia udah kasih yang terbaiknya dia, sehingga tidak ada rasa menyesal dan bilang, aduh, seandainya waktu 5 tahun kemarin tuh gue lebih ngegas ya daripada santai-santai. Gitu. Harusnya bisa jadi sesuatu nih. Mungkin gue gak gagal. Nah, jangan sampai kayak gitu. Penting, makanya waktu 2 tahun, 1 tahun, berapapun time frame-nya kamu bereksperimen, benar-benar give your best. Sehingga kalau nggak berhasil, kamu tahu itu bukan gara-gara kamu nggak ngasih 100%. Kamu tahu itu karena begitu banyak faktor X di luar sana yang bikin itu nggak berhasil. Sehingga tidak ada penyesalan. Gitu ya. Kalau nggak, penyesalannya akan menggerogoti kamu terus. Nggak tenang-tenang tuh kamu. Ya, itu aja titipan. Ya. Oke, itu pertanyaan nomor 2. Menjawab? Lucy? Ya. Oke, sip. Sekarang kembali ke yang pertama. Kan sudah lupa lagi ya yang pertama. Mohon maaf. Belief dari orang tua atau dari selama perjalanan journey-nya? Oh ya, belief ya, belief ya. Oke. Eh, Kalau saya nggak spesifik ingat apa yang orang tua sampaikan, karena jujur dalam konteks saya dengan orang tua juga typical Asian parents ya. Jadi saya apa adanya. Tadi kalau tadi mungkin waktu Luffy lagi muji saya ini, saya udah hampir terbang. Wah, 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 wah. Terus ditarik lagi. Wah, bentar, bentar, bentar. Pegangan, Rup, pegangan. Yang ketinggian gitu ya. You are not perfect. Dan saya mau nyampein juga kalau saya pasti masih banyak kekurangan juga. Satu hal yang saya merasa saya kurang adalah di sini, bagi dengan keluarga. Jadi, eh, saya tidak punya kedekatan yang kayak teman-teman tonton di film-film gitu ya, dengan orang tua gitu. Bahkan saya masih canggung sampai hari ini kalau ulang tahun. Saya tidak pernah merayakan ulang tahun dengan tiup kue sampai hari ini gitu. Jadi kalau ada yang surprise saya dan bawain kue,
saya nggak tahu harus ngapain gitu ya. Nah, jadi saya nggak punya kedekatan itu untuk bisa bilang bahwa oh orang tua saya ngajarin ini. Oh saya pernah punya obrolan yang dekat banget sama papa sama mama. Terus ada one on one. Oh terus kita berpelukan dan akhirnya saya membawa pulang pesan ini nggak ada. Sayangnya nggak ada. Tapi saya punya role model. Artinya apa? Bukan dari ucapan, bukan dari kedekatan, tapi dari tindakan. Ya, satu saya bisa ngelihat, terutama dari ayah saya ya. Saya dapat ini waktu baru-baru ini aja, 2000 pandemi ini 2019 ya, 2019 kan ya? Ya. 2019 itu sebelum pandemi, pas sekali oma saya meninggal. Oma saya meninggal, kita beracara lah ya di rumah duka. Yang datang tuh banyak, ratusan sampai ribuan. Dari hari Kamis cuma Sabtu Minggu, kita 4 hari itu melayani ribuan orang. Saya tahu banget karena saya yang pesenin makanan. Nambah mulu makanannya, ini orang pada lapar atau emang orangnya banyak? Oh ternyata orangnya banyak. Nah, orang-orang yang banyak ini akhirnya ketika mereka berkumpul di meja-meja di rumah duka gitu ya, saya datengin salah satunya gitu kan. Ini ternyata batch orang-orang yang kenal dengan papa saya. Lalu papa saya panggil, ini sini sini nih, kenal ini teman-teman papi nih, gitu kan. Oh ya, halo om, ya 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 ya, ya gitu ya sama. Terus mereka mulai bilang, lu tahu nggak kita siapa aja bapak lu? Nggak tahu. Kita ini murid-muridnya, kita ini murid-muridnya papa, ya. Oh murid. Terus gue bilang, kok nggak beda jauh mukanya? Gitu. Yang bercanda, nggak beda jauh maksudnya kayak sama-sama tua gitu. Terus dia bilang, lah, lu nggak tahu? Bapak lu kan lulus SMA langsung ngajar. Makanya kita nggak beda jauh. Bapak lu lulus SMA ngajarin anak SD. Beda berapa tahun? Paling 6 tahun. 10 tahun paling jauh. Makanya sekarang bapak lu umur 60, kita umur 50. Nggak beda jauh. Maka kita bisa kayak temen. Oke, sering ngobrol kan. Nah, muncullah mereka yang ngomong kayak, bokap lu ini ya, kalau nggak ada bokap lu, wah, gua mungkin udah orang yang berbeda. Muncul cita-cita kayak gitu. Muncul lagi yang, pokoknya kalau bapak lu, Rup ya, turun di kampung dari pesawat, udah ada yang jemput karpet merah. Nggak usah pusing. Pokoknya turun pesawat, udah ada yang jemput, mobil, makan, semua, hotel, semua udah diatur. Tenang aja. Sama, lu juga, nanti kalau lu datang, kapanpun, bilang aja sama om. Beres, semua udah diatur. Terus saya penasaran dong, kenapa orang bisa baik-baik begini? Ya karena tadi, papa saya itu termasuk orang yang mungkin walaupun dia nggak sampai sekolah tinggi-tinggi, tapi hati dia untuk ngebantu, terutama ngajar, itu bener-bener terasa banget, terasa banget. Tulusnya dia, sabarnya dia, tutur katanya dia, gitu ya. Kalau ngajar tuh kelihatan banget. Em, Benar-benar pengen ngebantu. Nah, jadi mungkin itu yang saya rasa turun ke saya secara nggak sengaja, gitu ya. Karena dari 3 orang anak, saya sendiri ini yang akhirnya banyak ngajar-ngajar seperti ini, banyak sharing-sharing seperti ini, gitu. Adik saya dan kakak saya enggak. Jadi mungkin kalau nilai atau beliefs itu yang saya rasa diturunkan sama papa lewat role modeling secara tidak langsung. Itu terus berikutnya adalah nilai-nilai yang typical Asian ya, kerja keras, sudah pasti karena kita berangkat dari naik motor bebek 4 tak diisi 5 orang. Pernah nggak guys? Naik motor bebek 4 tak isi 5 orang? Nggak pernah ya? Waduh, berarti kalian lebih sukses daripada saya waktu itu, waktu kecil. Jadi 5 orang itu caranya begini guys. Anak paling kecil duduk di depan, terus papa saya ngendarain. Terus saya sama kakak saya dijepit sama mama saya duduk paling belakang. Gitu. Nah, mama saya memeluk papa saya supaya anak di tangnya 2 nggak copot. Nah, itu caranya naik motor 4 tak 5 orang. Ya, gitu.
Jadi kerja keras, punya duit, nabung. Dan nabungnya nggak kayak orang normal. Ini nabungnya kayak orang gila kalau menurut saya. Punya penghasilan 100% nih penghasilan kita. Ditabungnya bukan 10% kayak saran financial planner. Enggak. 70% bos ditabung. Kalau bisa bos. Ya, gitu. 30%-nya buat hidup. Gitu kan. Beli barang mewah. Apa itu barang mewah? Tidak ada itu barang mewah. Nggak ada ya. Pokoknya ada hierarki beli barang. Ya. Beli itu paling atas. Paling bawah itu adalah perbaiki dulu barangnya. Habis perbaiki apa? Minjem sama orang. Ada nggak orang yang mau kasih pinjem? Kalau nggak ada yang minjem, siapa yang mau kasih gratis? Cari giveaway. Nah, kalau nggak ada baru tuh beli tuh. Ya. Jadi hierarki belanjanya begitu. Ya kan? Nah, kira-kira begitu yang diturunin dari orang tua. Typical Asian, tapi menurut saya itu nilai-nilai yang bagus karena itu memudahkan saya sewaktu saya lagi masa-masa perjuangan juga sama goalnya menuju fire kayak apa nanti Luffy ya, ya Luffy juga. Saya jadi gampang nabung. Teman-teman saya udah upgrade ini itu saya nggak pernah pusing, ya kan? Mobilnya udah mewah-mewah. Saya masih sampai sekarang saya masih pakai. Mau yang tebak? Ada yang mau tebak nggak mobil saya? Mobil saya cuma satu sampai sekarang, walaupun sudah fire. Ayo, silakan tebak. Ini biar seru nih. Saya yakin teman-teman di sini ada yang mobilnya lebih bagus dari saya. Ayo, sebut merek apa aja dan tipe apa aja. Xenia, oh, Xenia kapan dulu tahun berapa? Kalau Xenia 2000 ke 2020 ke atas terlalu baru. Ah, kenapa? Alphard? Oh, tentu tidak. Honda Civic terlalu bagus. McLaren. McLaren bisa beli, tapi lebih baik buat bantu orang. Oke, saya kasih tahu ya. Mobil saya adalah Honda BRV usia 7 tahun setengah. Kalau hari ini dirupiahkan, mobil itu 160 juta. Ya, itu menurut saya salah satu nilai yang bagus. Bagus dalam artian, saya tahu, saya nggak suka mobil. Saya nggak suka mobil. Saya udah pernah nyobain. Kasih saya mobil mewah apa sebut. Saya udah pernah nyobain. Tapi mau orang bilang kan, mendingan nangis di dalam Ferrari daripada nangis di dalam Mobilio, gitu, dalam BRV. Menurut saya, nyetir Ferrari sama nyetir BRV, saya yang nggak suka mobil, sama-sama aja. Apalagi di tengah-tengah macetnya Jakarta, nggak bisa ngapa-ngapain juga, gitu. Sehingga buat saya tahu yang kasih saya maksimal happiness itu bukan di barang, bukan di possession. Yang kasih saya maksimal happiness itu adalah bisa bikin orang lain happy. Itu. Sehingga ketika saya nyampe fire, yang pertama saya lakukan adalah saya bikin happy orang sekeliling saya dulu. Tentunya sebagai orang yang udah menikah, nomor satu pasangan kan. Karena dia akan bareng sama kita seumur hidup. Setelah itu beres, saya bisa bikin dia happy. Berikutnya apa? Orang tua. 2 tahun terakhir, kerjaan saya bawa papa dan mama jalan-jalan terus. Gitu. Yang mereka nggak pernah bisa pergi sebelumnya. Gitu. Habis itu siapa lagi? Next in line, ponakan saya. Gitu. Ponakan saya, by the way, eh, dibesarkan dengan single parent. Waktu dua orang tuanya sudah pisah. Sehingga saya memainkan peran coba jadi pelengkap orang tua nih. Ya. Nah, berikutnya saya lagi menyiapkan buat dana kuliahnya dia. Gitu. Nah, jadi buat saya itu yang kasih saya maksimal happiness gitu. Saya udah pernah nyobain semua barang-barang mewah, jam tangan Rolex, jam tangan 1M saya udah pernah punya, saya jual lagi, right? Karena setelah pakai sebulan, udah nggak ada happy-nya lagi.
happy cuma pas unboxing doang sama pamer-pamer ke orang aja. Wih, gak punya, gak punya, gak punya, gak punya, gak punya. Tapi kan lu nggak mungkin jalan-jalan begini terus tangannya kasih orang lihat gitu. Ya, nggak penting banget nih orang gitu. eh that's it. Dan gue menemukan happiness gue di situ. Dan gue sangat secure sekali. Makanya gue cerita apa adanya, mobil gue juga gitu-gitu aja. Ya gue biasa banget. Ya, the true happiness ada di situ. Nah, jadi that's the whole yang saya bisa ceritain. Maaf kalau jadi panjang. Tapi semoga Oke, menjawab. oke. Men, thank you. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, Ah, karena ini udah setengah 9, kalau gue boleh minta tambahan sedikit waktu mau boleh tanya banget, sama boleh banget. Santai. eh, dan ini juga sama nih gue tanyakan tadi malam juga ke Trinity juga, dari apa yang sudah ditanyakan ke lo malam ini dan apa yang udah lo share Ya. juga sejauh ini, ada atau nggak hal lain yang menurut lo penting untuk di share tapi kita Hmm. belum nanya? Oh, oke. Oke. Eh, 2 menit ya, 2 menit. Kira aku panjangan. Yang belum di-share adalah sadari bahwa setiap dari kita akan bermain dengan game kita masing-masing. Ya, aduh, ini kayaknya 2 menit nggak selesai lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa, nggak apa, nggak Contoh, apa. contoh, teman-teman. Tadi makanya saya ngajak teman-teman untuk metain dari pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih kan. Metain sendiri, nggak usah nyontek, nggak ada gunanya nyontek. Harus jujur, karena jujur itu yang menjadi jawaban. Contohnya gini, saya ngerasa saya tuh cukup introvert. Sehingga kalau saya kayak di training kayak asuransi zaman sekarang tuh nggak sih agent, di trainingnya atau nggak gimana agent asuransi, tahu food court kan, food court di mall tahu. Nah, disuruh duduk di food court mall, ngobrol sama 10 orang random. Kalau belum ngobrol sama 10 orang random nggak boleh pulang. Saya nggak bisa tuh kayak gitu tuh, kecuali ceweknya cakep banget saya mau. eh Bercanda, bercanda. eh saya nggak bisa tuh kayak gitu karena saya ngerasa wah, that's not me. Extrovert mungkin dengan senang hati bisa gitu ya, pede-pede aja gitu. Nah, kemudian saya dihadapkan dengan waktu itu saya bekerja sebagai seorang sales, di mana ya pasti sales harus bisa ngejual dong bagaimanapun caranya, dan biasanya sales itu lebih kuat orang-orang yang extrovert, betul. Kadang ketemu orang gampang, energizing, ngajak orang ngobrol tuh kayak udah fluent banget, emang tipe-tipe yang supel, gampang berteman gitu ya. Stranger saja bisa jadi temen gitu. Terus saya pikir, apa iya ya saya harus bermain dengan caranya para extrovert ini sementara saya bukan. Nah, di situ saya kebuka, oh, actually I can play my own game. Strength-nya saya di mana? Bisa nggak saya pakai strength-nya saya untuk tetap bisa jualan, tetap closing sales, tetap dapetin apa namanya klien yang bagus, tapi dengan caranya saya. Akhirnya waktu itu saya adalah orang pertama di tempat saya kerja waktu itu, ada sekitar belasan orang sales, senior-senior semua, semuanya lebih tua dari saya. Saya orang pertama yang bikin website sendiri. Bisa dicari websitenya. Dulu namanya pusatalatberat.net gitu ya. Sekarang udah nggak ada, karena saya udah keluar dari situ 2012. Em, tapi sampai saat ini teman-teman, ya, kalau dicari gitu ya di Google gitu, kata kuncinya Crane X Jepang, gitu ya. Kemudian ke bagian ini saya screen share deh, biar teman-teman lebih kebayang. Maksudnya saya play my own game tuh gimana? Mana saya share? Saya share, oke sip. Saya cari nih teman-teman, muncul ya Crane X Jepang ya. Ini pencarian halaman pertama ya. Saya nggak kutak-atik. Lalu saya klik fotonya. Itu ada nama siapa itu? Hmm. Ruby. Bener kan? Pusatalatberat.net 08571591494907. Oke. Berbekal saya bikin website ini, lalu saya promoin gila-gilaan dengan SEO, saya muncul di halaman pertama Google. Bahkan sampai hari ini, 10 tahun dengan di sana. Saya yang introvert, senang sekali. Ya, sorry, kok jadi munculnya orang ini. Saya introvert senang sekali. Kenapa? Saya nggak perlu play gamenya para extrovert-extrovert ini.
Sales yang lain, belasan yang lain kerjanya tuh nggak setiap hari ngapain? Ada list nama di komputer setiap hari. Halo Pak, perkenalkan nama saya Alex. Saya dari pusat alat berat. Saya pengen nanya, Bapak lagi butuh ini. Wow, sehari teleponin 100 orang guys. Cold calling. Tapi saya nggak perlu ngelakuin itu. Karena dengan cara introvert saya, orang bisa datang sendiri, ngeprint halaman website, lalu bilang, saya mau ketemu Bapak yang ngepost ini di website. Namanya Ruby, yang mana? Nah, ngomong sama security, saya nggak perlu ngapa-ngapain, datang sendiri. Dari seluruh Indonesia. Ya. Nah, itu adalah ketika saya sadar, I can play my own game. Jadi ketika teman-teman di sini semua nanti, kekuatannya adalah setelah sesi ini, bareng sama Bang Ali, bareng sama teman-teman yang lain, saya rasa ini sesinya powerful banget. Ya, kalian akan bikin semacam blueprint kalian sendiri gitu. Dan itu memetakan ya kekuatan kalian gitu. Dan pakai itu, bikin jalur kalian sendiri. Karena kalau mengambil jalur sukses kayak Steve Jobs, kayak Bill Gates, kayak Mark Zuckerberg, ya nggak bisa. Udah diambil soalnya jalurnya mereka. Kita harus bikin jalur baru, gitu ya. Jalur baru yang menggunakan kekuatan kita sehingga kita bisa lebih bersinar, ya. Karena kita pakai kekuatan kita yang orang lain nggak punya. Kira-kira gitu. Mungkin titipan saya terakhir. Semoga menutup dengan baik. Nah, sekali lagi terima kasih banyak banget lu sudah meluangkan waktu dan sudah berbagi. Bermanfaat nggak teman-teman? Terima kasih, happy to hear that. Terima kasih. Dan juga tadi kan sebelum sesi mulai, tadi gue udah sampaikan ya kita udah telepon ya untuk 4 buku tadi ini akan gue kirimin ke lo ya. Siap Untuk banget, siap kan, banget. nanti akan gue ambil lagi, akan kita kirim langsung. Dan Ya, juga sebetulnya em, kita tuh mau mau ngasih ada tumbler sama hoodie ya. wow. Dan hoodie revisi hidup ya nanti sekalian gue kirimin kalau gitu. Nggak apa-apa. Kalau kita atur waktu aja ketemuan di coffee shop, jadi tanda tangan langsung bawa pulang. Siap, Lebih siap, gampang. siap. Soalnya Mohon kalau maaf. teknologinya belum nyampe, soalnya AI-nya belum bisa langsung ngasih ke TV. Jadi Benar, 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 benar. Iya, iya, iya. Sekali lagi, so, thank you sekali banget lagi, ya, Bang Ali. gue juga Semoga kita thank you, banget dan thank you for your time. Selamat melanjutkan malam lo, selamat beristirahat. Thank you so much. Kita ntar lanjut setelah dari sini. Sip. Thank you man. siap. Aku Tepuk tangan izin satu buat menit, kalian. boleh? Yes, good, good. Ya, terima kasih teman-teman waktunya. Make the best of your time. Sorry kenapa jadi bahasa Inggris. Gunakan waktu kalian semaksimal mungkin bareng sama teman-teman dari apa namanya revisi hidup. Ini program yang bagus banget. Jangan sia-siakan. Terus semoga yang saya share tadi bermanfaat buat teman-teman. Kalau pengen dapat recordingnya, monggo aja dikasih ya. Nanti disiapin. Terakhir dari saya, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Kalau kapan-kapan ketemu saya, ngeliat saya di jalan, say hello aja ya. Thank you. Have a good session. Terima kasih. Thank you man. Yo, selamat malam. Thank you, thank you. Thank you, thank you.